kita sering mendengar dulu-dulunya itu pemerintah daerah sering mengikuti pameran. Apakah cukup seperti itu? Ataukah ya tadi Pak Kadi sudah jelaskan ada hal baru yang Ya, lebih ditingkatkan, lebih apa namanya, lebih memungkinkan ya, investor untuk tertarik masuk di sini karena sudah memperhitungkan berbagai hal bahkan sampai break even point-nya Pak iya, ya, kita pengembalian coba modal tawaran juga kita sudah. RR-nya kapan? Kembali ke promosi tadi Pak Kadis, seperti apa kira-kira Ya, duduknya itu? jadi, begini, begitu kami dilantik 31 Desember Iya, 2019, bulan Februari, awal Februari 2020, iya, iya. kami sudah membuat yang namanya Sinjai Investment Forum di Jakarta. Oh gitu. Dihadiri oleh puluhan calon investor dan ada penandatangan MOU Ya. dengan mereka. Kita memaparkan potensinya dipimpin oleh Pak Bupati waktu itu. Oh, Tetapi, eee, malang tak dapat ditolak, hmm. tanggal 15 Maret 2020, itu sudah ada Covid. Jadi kita start-nya Oh, Februari, iya, iya, Maret iya, sudah iya. ada orang berdatangan, salah satu calon investor kami untuk buyers produk pertanian Sinjai, udah keliling ke Sinjai Barat, Sinjai Oh, Timur. Ternyata terpending Pak ya. tanggal 15 Maret saya tidak Hmm. bisa lupa tanggal Iya, iya. itu, karena kita menjelang hari jadi Sinjai, tiba-tiba, sudah kabar Covid Hmm. sudah Menyebar, mulai iya. masuk di 15 Maret. Jadi sudah hari jadi Sinjai dilewati, pada hari jadi Sinjai ada MOU dengan, energi baru Iya, terbarukan iya, di iya. panggung sama Pak Bupati waktu itu. Tapi semua itu buyar. 2 tahun itu tidak ada yang bisa kita lakukan. Jadi nanti setelah itulah kita kembali bergerak lagi dan itu hasilnya sudah, bisa kita lihat. Jadi kami bukan cuma, itu tadi, kami mengirim banyak, iPro ke Hmm. sejumlah pihak. Kami bekerja sama juga misalnya dengan HIMAS, Himpunan Masyarakat Sinjai di Jakarta. Jakarta. Ya kita coba, jalin kolaborasi pada waktu itu. Nah, komunikasi-komunikasi dengan banyak pihak ini, akhirnya banyaklah orang yang datang. Satu contoh menarik, ya ini misalnya ada sekarang sudah mulai masuk, pengadaan tanah sudah selesai, proses perizinan sedang berlangsung untuk orang dan rumput laut. Ini sekarang tadi pagi saya dapat konfirmasi rencana kepastian untuk, sudah ada yang berminat misalnya membangun Oh, pelabuhan, ada yang berminat membangun kawasan industri Sinjai. Ini kan kalau ini bisa, iya, 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 berjalan iya, ini iya. dengan bagus, mudah-mudahan Sinjai ke depan bisa bergerak maju. Nah, cuma memang ini, itu tadi, kita tidak sederhana. Kita butuh kesamaan cara pandang melihat bahwa seperti yang Bapak tadi Iya, iya, bilang, iya. Jadi semua pihak investasi dibutuhkan untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi iya, daerah, iya. membuka lapangan Lapangan kerja kerja. baru, menggerakkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah juga dari investasi-investasi yang ada itu. Sehingga, tadi kita tidak sederhana, saya langsung jawab saja, apa tantangannya itu yang kita hadapi. Ah. Tantangan pertama, investor itu sebenarnya maunya adalah tidak ribet. Dia butuh lahan yang clean dan clear. Oh, iya, 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 iya. Nah ini kita ini kelemahannya. Ah, Sinjai tidak punya hamparannya luas betul, untuk betul. lahan clean dan clear, kalau ada orang yang berminat apa. Misalnya kan begitu, jadi itu tantangan pertama. Lahan clean dan Hmm. clear itu diharapkan sudah misalnya milik pemerintah daerah. Sudah dibebaskan Wah, lebih penting dahulu, ini Pak sehingga Kadis, mereka ini tinggal penting ini. datang Iya, itu iya, iya, duduk iya. mereka. Dia tidak pusing lagi bebaskan tanah, berhadapan dengan masyarakat dan sebagainya. Itu yang diperlukan, itu tantangan kita yang pertama. Ada lahan-lahan kita mungkin, tapi belum tentu sesuai dengan rencana tata ruang. Iya. Nah itu yang pertama, tantangannya jadi itu, tapi itu seharusnya tidak jadi masalah. Tergantung cara kita, caranya masyarakat melihat itu ke depan, apa yang bisa diharapkan dari sebuah investasi yang ada. Yang kedua misalnya, tantangan kita yang pertama dan coba diatasi sekarang tentang rencana tata ruang wilayah kita, yang sebelumnya yang ditetapkan tahun 2012 itu tidak pernah direvisi. Iya, iya. Harusnya sudah 2 kali direvisi, 3 kali direvisi, tapi tidak pernah direvisi. Sehingga ini kemarin waktu masih bupati sebelumnya, saya mendorong dan melaporkan bahwa perlu ada revisi tata ruang untuk, memberikan justifikasi ruang-ruang mana yang dibolehkan untuk ditempati untuk investasi ini. Itu modelnya. Nah kita mencoba dan ini sekarang prosesnya berjalan, mudah-mudahan, selesai dalam tahun ini. Yang ketiga,
tantangannya bahwa kalau investasi itu mau maju, ini kan harus didukung dengan, lokasi yang bagus lah begitu melihatnya. Nah, Iya. kita punya ini tantangan juga ini. Secara tata ruang nasional, Senja itu tidak ditempatkan sebagai kawasan prioritas industri, tidak ditempatkan sebagai kawasan prioritas pelabuhan, Iya iya tidak iya. ditetapkan sebagai kawasan pariwisata. Padahal potensi kita kan besar di semua ini. Justru ditempatkan menjadi hanya kawasan strategis nasional sebagai penyangga pangan. Iya iya Nah iya. ini Benar juga benar. tantangannya juga ini, harus ada effort yang kuat untuk meyakinkan pemerintah pusat. Bahkan kalau memungkinkan, kami di pemerintah daerah, Pak didukung oleh Ibu Bupati, oleh Pak Wakil Bupati, Iya Bapak Sekda, memimpikan suatu waktu jika memungkinkan karena kita berada di Teluk Bone ini, iya. sehingga ini bisa menjadi kawasan ekonomi khusus. Kalau itu bisa kita wujudkan ke depan, maka Sinjai akan bagus pertumbuhan investasinya. Insyaallah. Sinjai ini sekali lagi, lokasi strategis itu ada Iya iya iya. dan kalau di Sinjai itu benar-benar bisa terwujud pelabuhan misalnya, itu kan jauh lebih menguntungkan secara logistik. Orang Bone tidak perlu ke Makassar kan, Iya. orang Bantaeng lebih dekat kalau ke Sinjai daripada Bantaeng ke Makassar. Nah, kita melanjutkan fungsi pelabuhan yang kita punya saat ini, dengan pelabuhan yang lebih besar, misalnya ada pelabuhan kita kan sebenarnya punya pelabuhan Ladaria yang ada Iya sekarang, iya iya. yang dibangun tahun 95 atau tahun berapa, kebetulan Pak Muhlis saya tahu, Iya 95, 95 98 iya. sekitar itu, dan itu berfungsi. Cuma nanti ini kita mungkin butuh yang lebih besar kapasitasnya, jadi bisa pelabuhan penumpang, pelabuhan, peti kemas, pelabuhan barang maksudnya, pelabuhan niaga, bisa pelabuhan energi dan bisa Iya. juga nah ini kalau terkoneksi ini antara industri, pelabuhan, dengan potensi-potensi Potensi. sekitarnya mulai dari bukan cuma potensi Sinjai, tapi kita hitung hinterland-nya. Harus begitu cara pandangnya, karena memang Sinjai punya keunikan seperti tadi Bapak bilang, kalau Sinjai ini lokasinya bagus sekali ini, potensi dari Nusa Tenggara Timur masuk ke Sinjai itu. Potensi dan itu sudah mulai itu, potensi dari Sulawesi Tenggara masuk ke Sinjai. Hanya Iya ini iya iya. porang, porang itu bukan cuma dari Sinjai, banyak porang yang dipelabuhankan di Sinjai yang terutama dari NTT. Dari NTT ya. Dari NTT. Jadi ini Sinjai ini kalau pemerintah provinsi mendukung kita, pemerintah pusat mendukung kita, menjadikan Sinjai sebagai kota pelabuhan, jasa, hub untuk kawasan timur Iya. Indonesia itu akan memberikan efek besar bagi pembangunan Sulawesi Selatan, bukan cuma di Sinjai.